Halo everybody, welcome back to Sinemasi. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Yaya. Gimana nih kabar kalian sobat rebahan? Masih miskinkah hari ini? Kalau masih miskin, besok nyari pesugihan biar mantan kalian jadi tumbal. Oke, gue kali ini mau bawain alur cerita film yang bagi gue cukup menegangkan, membanggakan, dan melemaskan. Oke, film ini berjudul I Quit Bliss. Adalah sebuah film yang mengusung tema dunia setelah invasi makhluk asing ke bumi yang rilis pada tahun 2018. Film ini disutradarai oleh Om John Krasinski yang juga ikut menulis naskah dan berperan dalam filmnya. Wah, multitalenta banget ya Om John. Film ini sendiri bercerita tentang sebuah keluarga yang harus bertahan hidup dalam kesunyian sambil bersembunyi dari makhluk yang sangat peka terhadap suara. Bersuara sedikit saja, matilah kau. Jadi jangan heran kalau selama nonton film ini kalian akan merasa sedikit hening di awal-awal. Bukan karena audio kalian rusak, tapi memang seperti ini dari sononya. Tapi jangan khawatir guys, di sela-sela keheningan film, kalian akan disuguhkan dengan jump scare yang bikin jantung kalian breakdance. Kepo kan gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Kalian lupa belum minum kopi kan? Minum kopi dulu. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Film diawali dengan pemandangan sebuah kota yang tak berpenghuni alias kota mati. Tapi ternyata masih ada tanda-tanda kehidupan guys. Dan mereka adalah keluarga Abbott yang hidupnya sangatlah abot, anjay. Sebelumnya, for your information aja nih, keluarga Abbott terdiri dari ayah, ibu yang sedang hamil, satu anak perempuan dan dua anak laki-laki. Keluarga besar lah pokoknya. Dari ketiga anaknya, anak perempuan mereka merupakan bisu tuli. Jadi sekeluarga bisa komunikasi menggunakan bahasa isyarat. Mereka terlihat sedang mencari obat-obatan dan bahan kebutuhan sehari-hari di sebuah supermarket. Di saat yang lainnya sedang sibuk memilah-milah, si bungsu berulah nih. Dia ingin mengambil sebuah mainan roket yang ada di atas. Namanya juga bocil ya, diraihlah roket itu. Tanpa dia sadari, tangannya menyenggol mainan pesawat lainnya. Si sulung yang sadar akan kecerobohan adiknya itu dengan sigap menangkap mainan pesawat itu agar tidak terjatuh dan menimbulkan suara yang bisa memancing monster keluar. Mereka pun menjauh dari rak-rak itu. Beberapa saat kemudian mereka berkumpul untuk segera pulang karena sebentar lagi hari mulai gelap. Tapi lagi-lagi si bungsu membuat panik sekeluarga. Dari arah depan si bungsu datang dengan membawa mainan pesawat yang bisa mengeluarkan bunyi. Salah pencet, wah nyawa melayang nih. Sang ayah yang bijak segera bertindak dengan mengambil mainan itu dan mencopot baterainya. Kemudian mereka pun keluar dari supermarket itu. Tapi si bungsu emang dasarnya dablek banget ternyata. Dibawanya baterai mainan itu tanpa sepengetahuan keluarganya. Sepanjang perjalanan mereka tidak bisa bebas berjalan seperti kehidupan normal. Ada jalur khusus yang mereka taburi pasir untuk mereka melangkah. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir suara tapak kaki saat melangkah. Nah di sini Mimin gak habis pikir nih sama urutan mereka berjalan. Masa iya anak bungsu yang masih berusia 3 tahun ditaruh paling belakang? Nanti kalau terjadi sesuatu gimana pak? Kan bapaknya gendong anak tengah karena dia lagi sakit. Lah ibunya kenapa gak gendong si bungsu biar lebih safety? Pak Sud kayaknya sengaja nih buat Mimin gregetan. Oke lanjut. Sampailah mereka di jembatan besi, dan sesuatu yang amat dikhawatirkan pun benar terjadi. Si bungsu menyalakan mainan pesawat dan membuat semuanya menjadi gawat. Ayah yang sadar akan hal itu segera menurunkan si tengah dan bergegas menghampiri putra bungsunya yang bikin orang gregetan itu. Namun sayang sekali bung, ayah yang kalah cepat dengan monster itu yang berlari secepat kilat dan langsung menyambar si bungsu. Satu anggota keluarga pun lenyap di mangsa monster. Tinggallah mereka berempat di sebuah rumah di tepi ladang jagung. Rumah tersebut sudah mereka rancang sedemikian rupa agar terhindar dari monster suara. Dan rupanya sang ayah merupakan salah satu peneliti yang tengah menyelidiki kasus invasi makhluk asing tersebut. Di depan ladang terlihat si tengah yang sedang berada di dalam mobil milik ayahnya. Ternyata ia teringat akan masa lalunya saat semuanya masih berjalan normal. Ia rindu jalan-jalan menggunakan mobil bersama keluarganya. Sang ayah yang melihatnya segera menghampirinya. Si tengah yang bete kemudian masuk ke rumah.
Setelah melihat tingkah anaknya, ayah pun ikut baper dan menggalau di atas lumbung jagung sampai sore hari. Sorenya, waktunya makan malam. Ibu dan anak sulung sedang menyiapkan makan malam. Wah, canggih banget masak tanpa mengeluarkan banyak suara. Mereka pun makan malam dengan sangat hening, tanpa ada bunyi tuangan air minum, tanpa ada suara detingan sendok dan garpu ke piring, bahkan suara obrolan makan malam pun tidak ada sedikit pun. Benar-benar cuma ngunyah dan menelan. Haduh, mengheningkan cipta beneran ini. Setelah selesai makan malam, anak-anak bermain monopoli. Namun tanpa sengaja mereka menyenggol lampu minyak, sehingga menimbulkan keributan di rumah. Untungnya mereka hidup di ruang bawah tanah yang kedap suara, dan berkat kegesitan sang ayah, tumpahan minyak dari lampu itu bisa segera dipadamkan. Mereka mengintip keadaan luar untuk berjaga-jaga, barangkali ada monster yang mendekati. Kemudian terlihat 2 ekor rakun yang kebetulan melintas, yang tidak lama kemudian lenyap di mangsa sang monster. Kembali ke dalam rumah, ayah kelihatannya sangat serius di ruangannya. Ia sedang membuat sebuah alat bantu dengar untuk putri sulungnya, agar bisa mendengar seperti orang normal. Sang istri yang melihat suaminya sedang rumit itu, menghampirinya dan kemudian mereka pun berdansa. Biar nggak terlalu sepaneng bro. Keesokan harinya, tepatnya 473 hari setelah invasi monster merambah, keluarga Abbott menjalani kehidupan new normal mereka seperti biasa. Sang ibu dengan mandiri mencoba mengecek kesehatan dirinya dan kandungannya yang sebentar lagi akan lahiran. Ya ampun, lahiran tanpa suara gimana ceritanya, Bu? Dari ruang depan terlihat si sulung yang baru pulang entah habis dari mana. Kemudian karena penasaran, ia menuju ruang ayahnya yang selama ini dilarang untuk dimasuki anak-anak. Namun ayahnya keburu memergoki dan mereka pun berdebat di luar rumah. Ia tidak ingin anak-anaknya mencampuri pekerjaannya dan ikut pusing memikirkan keadaan. Tanpa memperpanjang perdebatan, ayah membujuk si sulung untuk memakai alat bantu dengar yang kebetulan ia bawa. Setelah itu, ayah masuk ke rumah untuk mengajak si tengah yang bersiap pergi ke air terjun. Si sulung yang juga mau ikut ke air terjun ditolak dan diminta untuk menjaga ibunya di rumah. Ia yang semakin marah dengan ayahnya memutuskan untuk mengurung diri di kamar. Di kamarnya, ia iseng mencoba alat bantu dengar buatan ayahnya itu. Namun justru itu yang membuat ia tambah emosi, karena alatnya tidak berfungsi. Saking emosinya, gadis remaja itu memutuskan untuk pergi dari rumah. Ternyata si sulung pergi ke pusara adik bungsunya, guys. Yaps, di jembatan besi. Di sana dia menaruh benda-benda kesayangan adiknya itu sambil menyesali apa yang telah terjadi. Oke, kita beralih ke cowok-cowok yang sedang berada di air terjun Skoi. Nah, di sini si tengah diajari berburu ikan oleh ayahnya. Awalnya dia panik setengah mati saat melihat ikan yang kecuplak-kecupluk di atas daratan. Dia takut monster suara akan mendengarnya dan memangsa mereka. Tapi ayah berhasil menenangkan bocah laki-laki itu, bahwa mereka bebas membuat suara apa saja di sekitar air terjun selama desibelnya atau tingkat kelantangannya tidak melampaui suara air terjun. Mereka pun membicarakan banyak hal di sana tanpa harus menggunakan bahasa isyarat. Setelah puas dengan hasil buruan dan obrolan intensnya, mereka pun memutuskan untuk segera pulang. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan aki-aki yang sedang syok karena istrinya baru saja dimangsa oleh monster tepat di hadapannya. Ayah meminta aki-aki itu untuk tetap tenang agar bisa selamat. Namun beliau justru teriak sekeras-kerasnya karena putus asa. Ayah pun membawa si tengah bersembunyi di balik pohon besar agar tetap aman. Dan beberapa detik kemudian, monster pun datang dari arah belakang aki-aki itu. Malam harinya, si ibu air ketubanya pecah, guys. Hayo loh, kudu gimana? Suami belum pulang, anak gak ada di rumah. Bidan sama dokter udah pada dimangsa monster. Panik sampai kebun-ubun dah. Dengan kekuatan yang tersisa, si ibu berusaha turun ke ruangan suaminya untuk menyalakan lampu darurat agar keluarganya segera pulang. Tapi ternyata keapesan pun menghampiri ibu hamil ini. Saat menuruni tangga, tiba-tiba saja kakinya menginjak sebuah paku yang mencuat dari salah satu anak tangga dan menjatuhkan bingkai foto yang ia bawa. Kebayang gak sih sakitnya gimana?
Apakah ibu refleks teriak adau? Oh tidak, ibu tidak sebodoh itu. Si ibu berhasil menahan teriakannya dan mencoba mencabut kaki kirinya dari paku secara perlahan. Dia pun segera menyalakan lampu darurat walaupun dengan berpincang-pincang ria. Di saat ia akan kembali ke atas, bukannya anggota keluarga yang didapatinya. Namun seekor monster yang sudah terlebih dahulu datang karena suara bingkai foto yang jatuh. Jantungnya pun sontak berdegup lebih cepat dibarengi dengan perutnya yang semakin nyut-nyutan. Aduh, ngilu rasanya. Tapi si ibu tidak kehabisan ide. Dia mengambil jam alarm dan menyalakan untuk mengecoh monster tersebut. Namun belum cukup sampai di situ. Saat ia hendak melangkah keluar, ternyata sudah ada monster lain yang sedang siaga di halaman rumahnya. Untungnya suami dan anak laki-lakinya sudah sampai di pekarangan rumah dan mereka membuat siasat untuk mengecoh monster tersebut. Ibu pun tak pikir panjang, ia segera menuju kamar mandi dan bersembunyi di bathtub. Dan di situ pula ia melancarkan persalinannya. Tak bisa menahan rasa sakitnya, ia pun berteriak sekencang-kencangnya bersamaan dengan bunyi kembang api yang dinyalakan oleh anak laki-lakinya. Ayah yang membawa senapan bergegas masuk ke rumah untuk menemui istri dan bayinya. Suasana haru biru pun menyelimuti keduanya. Tak lama setelah itu, ayah membawa istri dan bayinya menuju ruang bawah tanah agar lebih aman. Kita beralih ke si sulung. Di manakah dia berada? Ternyata dia sedang rebahan di ujung jembatan, guys. Seda gabut amat melihat ledakan kembang api yang begitu hebatnya. Si sulung pun segera bangun dan bergegas untuk pulang. Di perjalanan pulang, ia bertemu dengan salah satu monster. Kalau dilihat, monster ini agak mirip Venom sih, tapi warnanya agak pink daging gitu. Terus bagian atasnya ada banyak kendang telinga yang peka sekali akan gelombang suara. Nah, tanpa disangka dan diduga, ternyata monster itu takut sama alat bantu dengar yang dipakai si sulung. Bukan takut sih, lebih tepatnya pusing kalau dekat sama alat itu dan memilih untuk pergi menghindar. Loloslah gadis itu dari incaran monster. Ia pun kembali melanjutkan langkahnya, yang kemudian bertemu dengan si tengah di ladang jagung. Mereka pun memutuskan untuk berlindung di lumbung jagung karena ada monster di halaman depan rumah mereka. Tak kalah paniknya dari keadaan di luar rumah, di dalam rumah pun ternyata mereka tidak sepenuhnya aman. Ada kebocoran pipa yang disebabkan oleh kedatangan monster tadi. Ayah yang sedang berada di ruangannya tidak menyadari hal tersebut. Alhasil banyak air mengalir masuk ke ruang bawah tanah yang menyebabkan ruangan itu tergenang banjir. Tidak hanya itu, seekor monster pun ternyata sudah berada di ruangan tersebut. Lagi-lagi si ibu harus panik seorang diri, namun ia tetap memberanikan diri untuk menyelamatkan bayinya dari monster itu dan berlindung di balik kucuran air. Monster itu pun terkecoh dan teralihkan oleh suara dari luar rumah. Si tengah tak sengaja menginjak pintu lumbung, sehingga menghasilkan bunyi decitan besi, dan membuatnya terjatuh ke dalam lumbung jagung itu. Sang monster yang mendengarnya segera pergi menuju lumbung jagung. Di dalam lumbung, si tengah hampir mati tersedot tumpukan jagung bak pasir hisap. Tanpa aba-aba, si sulung menyusul adiknya ke bawah untuk menolongnya. Mereka menggunakan pintu lumbung yang ikut terjatuh sebagai landasan agar tidak terperosok ke dasar. Eits, jangan senang dulu. Si monster ternyata menyusul sampai ke dalam lumbung. Ia muncul tepat di hadapan mereka. Dan lagi-lagi keadaan membaik berkat alat bantu dengar milik si sulung. Monster itu pun pergi seketika setelah si sulung menekan tombol suara di alat itu. Sang ayah yang menyadari kedua anaknya dalam bahaya, dengan sigap berlari menuju lumbung jagung dan mengarahkan anak-anaknya untuk masuk ke dalam truk untuk berlindung. Saat keduanya sudah masuk ke dalam truk, sang ayah terhenti untuk mengambil sebuah kapak untuk berjaga-jaga. Tiba-tiba ayah terhempas oleh sang monster yang berada tepat di atas atap gudangnya. Ayah pun pingsan seketika. Si tengah yang melihat kejadian tersebut sontak berteriak sangat keras dan membuat monster itu menyerang truk yang mereka tumpangi. Tak selang beberapa lama, ayah siuman. Tanpa pikir panjang, ia rela berkorban menjadi umpan bagi sang monster agar anak-anaknya bisa meloloskan diri. Satu lagi anggota keluarga yang tewas di mangsa monster. Pagi harinya, keduanya pulang di saat keadaan sudah lebih tenang. Dan untuk pertama kalinya, si sulung melihat isi dari ruangan milik ayahnya. Ia pun terkesima. Berbeda dengan si tengah, ia justru langsung menggendong adik barunya dengan penuh kasih sayang. Apakah ini ending dari filmnya?
Oh tentu belum sayang. Belum juga keringat mengering di pelipis, datang lagi monster tanpa diundang macam jelangkung itu ke dalam ruangan tersebut. Sang ibu hanya berbekalkan senapan milik almarhum suaminya, mencoba sekuat tenaga melindungi anak-anaknya. Si sulung yang sempat membaca catatan dinding milik ayahnya jadi tahu kalau makhluk itu memiliki kelemahan, yaitu suara yang terlalu bising. Ia pun bergegas meletakkan alat bantu dengarnya ke arah mikrofon dan membuat monster itu tak terkendali dan terjatuh mampus. Tapi tembakan cepat dari si ibu berhasil membunuh monster tersebut dan film pun bubar. Sungguh ending yang menggantung ya. Tenang, don't worry, be happy. Masih ada sequel selanjutnya kok. Stay tune aja ya. Oke, gue Yaya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya. And see you. Bye-bye.